Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang menemani kita dalam mendengarkan sabda Tuhan. Damai sejahtera yang daripada Allah yang senantiasa berdiam diri kepada kita, sehingga kita mengerti sabda Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabdamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 6 sampai dengan ayat 10a. Demikian firman Tuhan. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya teringat sebuah ungkapan proklamator kita, Insinyur Soekarno. Dia pernah berkata, jangan lupakan jasa para pahlawan, atau jangan jas merah yang lebih populernya. Yang dimana dalam ungkapan itu, setiap umat, setiap orang, setiap individu, khususnya Indonesia, diingatkan bagaimana pejuang-pejuang yang terdahulu yang berjuang untuk mempertahankan Republik Indonesia. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana Musa mengingatkan kembali umat Tuhan yang sudah Tuhan tuntun dari perbudakan Mesir ingin memasuki tanah Kanaan. Tetapi di penghujung perjalanan itu, setelah mereka 40 tahun melakukan perjalanan itu, tibalah waktunya untuk mereka semuanya menginjakkan kaki di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Namun sebelum mereka menginjakkan kakinya di tanah perjanjian itu, Allah melalui Musa mengingatkan mereka kembali bagaimana hukum-hukum ketaatan yang harus mereka lakukan nantinya setelah mereka tiba di tanah Kanaan. Dalam perikop kita ini, kenapa hal itu sangat penting Allah sampaikan? Karena jelas bahwa umat Tuhan yang akan memasuki tanah Kanaan tidak lagi sama dengan umat Tuhan yang keluar dari tanah Mesir. Umat Tuhan yang akan memasuki tanah Kanaan tentu generasi baru. Kalau kita baca dalam kitab Bilangan pasal 26 ayat 65, jelas di sana dikatakan bahwa hanya Joshua dan Kaleb yang keluar dari tanah Mesir yang sampai hingga tanah Kanaan.
Musa sekalipun tidak Tuhan izinkan untuk menginjakkan kakinya di tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu, situasi yang demikianlah sehingga Musa mengingatkan mereka. Supaya apa? Supaya mereka jangan melupakan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan menuntun mereka sepanjang 40 tahun hingga mereka akan tiba di tanah Kanaan. Jangan mereka lupakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dalam perikop ini jelas disampaikan oleh Musa, ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan. Apa yang mereka alami penindasan, apa yang mereka alami penderitaan, apa yang mereka alami ketidakadilan. Maka ketika ketidakadilan, penindasan, penderitaan terjadi kepada mereka, akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Lewat seruan itu Tuhan mendengar, Tuhan membantu, dan Tuhan menuntun mereka untuk keluar dari semua perbudakan. Nah, itu diingatkan oleh Musa. Maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu dikatakan, lalu Tuhan menuntun. Nah, yang kedua yang diingatkan dalam perikop ini, seruan itu membuat sebuah jawaban. Yang kedua, yaitu bahwa kenapa mereka bisa sampai, itu bukan karena kekuatan mereka, tapi karena tangan Tuhan yang kuat. Artinya semuanya itu karena pekerjaan Tuhan, karena tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Nah, lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung, dengan kedahsyatan yang besar dan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah, limpah susu dan madu. Bahkan di ayat ke-10, oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Nah, sebagai sebuah ucapan syukur, sebagai sebuah kesadaran akan penyertaan Tuhan, maka Musa mengingatkan mereka untuk memberikan hasil pertama dari apa yang mereka miliki. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita pelajari dan kita imani dari kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini? Yang pertama, lewat firman ini kita mau diingatkan, yaitu dalam masa sulit dan senang, ingatlah berseru kepada Tuhan. Ini yang mau diingatkan kepada kita. Jadi lewat firman ini kita mau diingatkan pribadi lepas pribadi. Baik engkau dalam keadaan sulit, baik engkau dalam keadaan senang, maka sudah seharusnya kita berseru kepada Tuhan. Banyak orang sekarang ini lupa untuk berseru kepada Tuhan. Tapi firman ini mengingatkan kita, apapun situasi dan kondisi yang kau hadapi di dalam kehidupanmu, entah engkau bersuka cita di rumah tanggamu, entah engkau menderita dalam rumah tanggamu, tetap engkau berseru kepada Tuhan. Seruan yang disampaikan oleh orang-orang percaya itu sebagai sebuah wujud nyata, sebuah kesadaran pengakuan akan kemahakuasaan Allah yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Walaupun sekarang ini banyak orang berseru hanya karena dia menderita. Namun bagi setiap orang yang percaya, kita diajak untuk senantiasa berseru kepada Tuhan apapun situasi yang kau hadapi. Yang kedua, lewat firman ini kita mau diingatkan, orang yang berseru dan merasakan penyertaan Tuhan tahu memberikan persembahan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai yang kedua, di sana ada pesan yang Tuhan sampaikan, yaitu ayat kedua khususnya dalam perikop ini, sebelum nas kita ini dikatakan, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepada
kepada oleh Tuhan Allahmu. Lalu dalam ayat ke-10 dipastikan, membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku. Nah, ternyata dari sini kita mau diingatkan bagaimana orang yang sudah merasakan penyertaan Tuhan, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, orang yang sudah hidup dalam penyertaan Tuhan, maka dia tahu memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik bukan soal jumlah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Banyak orang bilang, ada orang kaya yang memberikan dengan 100 juta. Ada orang miskin yang memberikan yaitu 10.000. Orang bilang orang kaya ini yang terbaik, belum tentu. Sekali lagi kami mau sampaikan, orang yang berseru kepada Tuhan, yang sudah merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupnya, tak memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik bukan soal jumlah, tetapi bagaimana engkau betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Persembahan yang engkau berikan adalah sebagai bentuk sebuah kesadaran atas rasa syukurmu kepada Tuhan. Jangan kita bilang, Bapak Ibu, loh, persembahan yang pertama. Persembahan yang pertama seperti apa? Tetapi jauh lebih baik sebenarnya bukan soal persembahan yang pertama, tapi soal persembahan yang terbaik. Apa yang terbaik dalam hidupmu? Yang dimaksudkan adalah berikan persembahan yang terbaik. Apa yang kau miliki yang terbaik dalam hidupmu, berikan untuk Tuhan. Kalau menurutmu memang yang terbaik bagi Tuhan itu adalah suaramu, yaitu persembahkan kepada Tuhan. Namun dalam perikop ini memang dikatakan soal hasil panen. Karena apa? Karena dari sana diberikan sebuah kesadaran bahwa apa yang diberikan itu adalah semata-mata karena Tuhan terlebih dahulu memberikan kepadanya sebagai rasa syukur. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang orang kaya. Dia sangat kaya dalam kehidupannya. Dia baik. Dia beriman. Orang berbondong-bondong untuk meminta bantuan kepadanya, dan sebisanya dia pasti bantu. Suatu ketika dia mengendarai sebuah mobil, mobilnya kecelakaan sampai membuat istri dan anak-anaknya meninggal. Dan mulai daripada saat itu terjadi keterpurukan di dalam hidup dia. Hartanya juga habis, bangkrut. Maka satu persatu orang yang dulunya berteman kepada dia, satu persatu menghilang. Nah, karena dia merupakan seorang donatur gereja. Gereja yang dulu minta bantuan kepadanya, gereja pun akhirnya ingin memisahkan diri. Karena tidak mungkin lagi dia bisa membantu. Suatu ketika terjadi pembangunan gereja di mana dia bergereja. Panitia dengan sibuknya memberikan proposal kemana-mana. Yang biasanya setiap ada pembangunan gereja pasti sampai kepadanya. Tapi para panitia pada saat itu tidak memberikan. Karena memang hidup dia benar-benar susah. Namun ketika pesta terjadi, dia memberikan persembahan. Dia ambil sebentar mikrofon, dia katakan, aku memberikan persembahan. Dan ini yang bisa kuberikan. Nah, semua orang berpikir kenapa dia harus memaksakan diri. Ketika terjadi acara itu setelah selesai, pendeta di gereja itu menjumpainya. Pendeta katakan, Bapak, kenapa engkau memaksakan diri tetap memberikan sumbangan? Sudah banyak sumbanganmu dari awal, katanya. Tapi apa yang dikatakan Bapak ini? Sumbanganku yang dari awal itu belum seberapa. Ini sumbanganku yang paling banyak. Pendeta terkejut. Dia katakan, dahulu aku memberikan ratusan juta. Itu masih secuil daripada hartaku. Sekarang aku memberikan ini 1 juta. Itu dari semua kekuranganku. Bahkan dikatakan oleh Bapak itu, ketika aku kaya Tuhan memberkatiku. Dan ketika aku miskin seperti ini,
saya juga percaya Tuhan memberkatiku. Karena bagiku, dia katakan, karena bagiku berkat Tuhan bukan soal harta, tetapi berkat Tuhan bagiku adalah soal kesempatan hidup. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, kita mau belajar dari ilustrasi itu. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau berseru kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang paling utama, kita mempersembahkan yang terbaik dari diri kita sebagai rasa syukur atas penyertaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat sabda yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Ajari kami ya Bapa supaya menghidupi firman ini dalam kehidupan kami. Ajari kami berseru senantiasa kepada Tuhan, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Ajari kami untuk memberikan yang terbaik dari hidup kami sebagai rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mempersembahkan hidup kami lewat karya-karya kami setiap saat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.